warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan insya Allah selalu berada dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada pangkuan baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum presentasi kali ini dimulai, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Mega Nur Prabawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Dan kami terdiri dari 3 orang anggota kelompok. Yang pertama ada Aida Fitriani Kusmaili, dan yang kedua ada Ayu Lestari, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Putri Hairunisa. Nah, di video kali ini kita akan memaparkan materi yaitu tentang kasus dari hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan. Nah, sebelum ke dalam kasus, kita akan menjelaskan beberapa materi. Nah, penasaran kan materi apa saja dan kasus yang seperti apa yang akan dipaparkan dalam video ini? Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja video pemaparan materi yang pertama. Silahkan disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Nah, sebuah perusahaan atau organisasi perlu merencanakan strategi yang dapat mengoptimalkan hasil yang ingin dicapainya. Baik itu keuntungan yang maksimal maupun biaya atau modal yang minimal. Pada dasarnya, setiap perusahaan memiliki keterbatasan atas sumber dayanya, baik keterbatasan dalam jumlah bahan baku, mesin dan peralatan, ruang, tenaga kerja, maupun model. Dengan keterbatasan ini, setiap perusahaan melakukan beberapa cara untuk melakukan optimasi dengan hasil yang ingin dicapainya. Salah satunya yaitu dengan cara program linier atau linear programming. Nah, penasaran kan apa itu linear programming? Nah, untuk linear programming akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelum kita mulai ke dalam kasus yang diobservasi oleh kelompok kami, langkah baiknya kita mengetahui apa itu program linier. Dari perkuliahan pertama juga kita telah dijelaskan apa itu program linier. Nah, di sini saya akan mengulang kembali apa itu program linier. Program linier berasal dari 2 kata, yaitu pemrograman dan linier. Pemrograman memiliki arti yaitu perencanaan, dan linier berarti bahwa fungsi-fungsi yang digunakan merupakan fungsi linier. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa program linier adalah merumuskan masalah dengan menggunakan sejumlah informasi yang tersedia, kemudian menerjemahkan masalah tersebut dalam bentuk model matematika. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa program linier adalah merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka atau terbatas untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Nah,
Nah, program linier juga secara teknis memiliki beberapa sifat atau karakteristik dari permasalahan program linier yang harus diperhatikan, yang merupakan asumsi dasar yaitu sifat linearitas, proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, kepastian, dan non-negatif variabel. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibaca dalam makalah yang telah di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aida Fitriani. Di dalam tugas kali ini, kelompok kami mencari optimasi keuntungan dalam produksi mukena dengan menggunakan metode aljabar. Metode aljabar adalah pemecahan persoalan dengan cara substitusi antar persamaan linear pada fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Prinsip yang digunakan ialah mencari seluruh kemungkinan pemecahan dasar layak, kemudian pilih salah satu yang memberikan nilai objektif optimal, yaitu paling besar atau maksimum dan paling kecil atau minimum. Pemecahan persoalan program linear dengan metode aljabar dibagi menjadi 3 kasus, yaitu yang pertama kasus maksimasi. Kasus pemecahan persoalan program linear ini bertujuan mencari seluruh kemungkinan pemecahan yang memberikan nilai objektif maksimum. Langkah-langkah penyelesaian dalam menyelesaikan kasus maksimasi. Yang pertama, merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan menambah select variabel. Kedua, merubah fungsi tujuan dengan menambah select variabel bernilai 0. Ketiga, substitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Contoh soalnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kasus minimum. Kasus pemecahan masalah program linear bertujuan seluruh kemungkinan pemecahan yang memberikan nilai objektif minimum. Langkah penyelesaiannya ada 3. 1. Merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan mengurangi dengan surplus variabel. 2. Merubah fungsi tujuan dengan menambah surplus variabel bernilai 0. Ketiga, substitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Contoh soalnya seperti ini, dan yang ditanyakannya itu jumlah pengeluaran petani tersebut minimum. Selanjutnya ada kasus-kasus khusus. Beberapa kasus khusus selain kasus maksimasi dan minimisasi adalah kasus solusi optimum ganda dan tidak memiliki solusi yang layak. Langkah dalam menyelesaikan kasus-kasus khusus ini: 1. Merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan menambah select variabel. 2. Merubah fungsi tujuan dengan menambah select variabel bernilai 0. 3. Substitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Contohnya ini. Kami mengambil kasus bagaimana mengoptimalkan produksi penjualan mukena dari salah satu produsen mukena. Sebuah produsen mukena memproduksi satu model mukena anak dengan 2 macam ukuran, yaitu ukuran jumbo dan ukuran standar. Untuk membuat mukena anak ukuran jumbo diperlukan 3 yard kain, dan untuk membuat mukena anak ukuran standar diperlukan sebanyak 2 yard kain dengan harga kain sebesar Rp25.000 per yard. Nah, selain itu, dalam pembuatan mukena, produsen memerlukan bahan lain seperti karet dan benang jahit. Adapun harga biaya lain untuk mukena anak ukuran jumbo dan standar yaitu sebesar Rp500. Selain bahan-bahan tadi, produsen juga membuat tas mukena sebagai wadahnya. Adapun untuk membuat
membuatnya produsen membutuhkan sekitar Rp1.000 untuk 1 unit tas mukena anak ukuran jumbo dan Rp800 untuk tas anak ukuran standar. Nah, dalam pengerjaan 1 unit mukena juga produsen membutuhkan dana untuk memberikan upah kepada para pekerja dengan harga untuk mukena anak ukuran jumbo yaitu sebesar Rp2.500 dan ukuran anak yang standar yaitu Rp2.000. Harga dari masing-masing mukena ukuran jumbo dan standar berturut-turut adalah Rp100.000 dan Rp90.000. Basis yang pertama, kita misalkan X sama dengan Y sama dengan 0, sehingga diperoleh S1 sama dengan 30 juta, S2 sama dengan 1.500.000, S3 3 juta, dan S4 sama dengan 5 juta. Sehingga dan untuk nilai Z kita substitusikan X, Y, S1, S2, dan S3, S4 ke dalam model matematika Z, sehingga diperoleh Z yaitu sama dengan 0, yaitu tandanya tidak ada produksi sama sekali. Basis yang kedua, kita misalkan X sama dengan S1 sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama itu kita selesaikan dalam batasan rumus model matematika pada batasan yang pertama, yaitu 75.000 X ditambah 50.000 Y ditambah S1 sama dengan 30 juta, sehingga diperoleh Y yaitu 600. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan batasan yang kedua, ketiga, dan keempat, sehingga diperoleh S2 yaitu 1.200.000 dan S3 Rp2.520.000 dan S4 yaitu Rp3.800.000. Nah, setelah kita mengetahui nilai X, Y, S1, S2, S3, dan S4, kita substitusikan ke dalam persamaan Z, sehingga diperoleh Z yaitu Rp54 juta. Nah, solusi basis yang ketiga, kita misalkan X sama dengan S2 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang digunakan pertama kali yaitu pada persamaan batasan yang kedua, yaitu 500X ditambah 500Y ditambah S2 sama dengan 1.500.000. Kita substitusikan nilai X dan S2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai Y yaitu 3.000. Dan kita substitusikan nilai X dan Y untuk memperoleh nilai S3, S1, S4 ke dalam persamaan batasan yang ke-1, ke-3, dan ke-4, sehingga diperoleh S1 sama dengan negatif 120 juta, dan S3 diperoleh 600.000, dan S4 diperoleh negatif 1.900.000. Nah, dikarenakan select variabelnya ada yang bernilai negatif, sedangkan dalam
model matematika tadi, untuk harga X, Y, S1, S2, dan S3 harus lebih dari sama dengan 0. Maka di sini Z tidak perlu dihitung. Nah, untuk solusi basis yang keempat, kita misalkan X sama dengan S3 sama dengan 0. Nah, kita gunakan persamaan batasan yang ketiga, yaitu 1000X ditambah 800Y ditambah S3 sama dengan 3 juta. Sehingga diperoleh nilai Y yaitu 3750. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam S1, S2, dan S4 sehingga diperoleh nilai S1 sama dengan negatif 157.500.000 rupiah dan S4 yaitu negatif 2.500.000 rupiah dan S2 yaitu negatif 375.000 rupiah. Dan di sini juga select variabelnya bernilai negatif ya, jadi Z-nya itu tidak perlu dihitung. Nah, yang selanjutnya, solusi basis yang kelima, kita misalkan X sama dengan S4 sama dengan 0. Nah, kita ambil persamaan batasan yang keempat, yaitu 2500X ditambah 2000Y ditambah S4 sama dengan 5 juta. Dan kita substitusikan nilai X dan S4 sama dengan 0 ke dalam persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai Y yaitu 2500 dan kita substitusikan lagi nilai X dan Y ke dalam persamaan batasan yang ke-1, ke-2, dan ke-3 sehingga diperoleh S1 yaitu negatif 95 juta dan S2 diperoleh 250.000 dan S3 diperoleh 1 juta. Nah, dikarenakan select variabel pada batasan yang pertama yaitu negatif, maka Z tidak perlu dihitung. Langkah ke-6 dari kasus yang kelompok kami sajikan, yaitu misalnya Y sama dengan S1 sama dengan 0. Jadi di sini Y dan S1-nya itu dimisalkan dengan 0. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui X-nya, X sama dengan 400. Dari X400 ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua untuk mengetahui S2-nya. Kemudian diketahui S2-nya 1.300.000, S3-nya 2.600.000 dan S4-nya 4 juta. Kemudian setelah X, S2, S3, S dan S4 diketahui, kita substitusikan ke fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 100.000 X ditambah 90.000 Y ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 dan ditambah 0 S4 sama dengan 100.000 dikali 400 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 dikali 1.300.000 ditambah 0 dikali 2.600.000 ditambah 0 dikali 4 juta. Jadi Z-nya adalah 40 juta. Kemudian pada langkah ke-7 dengan dimisalkan Y sama dengan S2 sama dengan 0. Di sini yang dimisalkan 0 itu adalah Y dan S2-nya. Lalu kita substitusikan Y sama dengan S2 sama dengan 0 itu ke persamaan 2. Sehingga diketahui X-nya 3.000. Setelah itu kita substitusikan X ke persamaan 3, 4, dan ke persamaan 1. Setelah disubstitusikan, S3-nya sama dengan 0. Kemudian S4-nya sama dengan negatif 2.500.000. Karena di sini sudah ada salah satu yang bernilai negatif, maka Z-nya tidak perlu dihitung. Selanjutnya, langkah ke-8 dengan memisalkan Y sama dengan S3 sama dengan 0. Y dan S3-nya dimisalkan dengan 0. Maka diketahui X-nya sama dengan 3.000. Kemudian X-nya disubstitusikan ke persamaan
1, 2, dan 4. Di sini S4 dan S1-nya diketahui bernilai negatif, maka Z-nya tidak perlu dihitung. Kemudian langkah ke-9, misal Y sama dengan S4 sama dengan 0. Y dan S4 dimisalkan dengan 0. Kita substitusikan Y dan S4 itu ke persamaan 4. Sehingga diketahui X-nya sama dengan 2000. Kemudian X-nya disubstitusikan ke persamaan 1, 2, dan 3. Sehingga kita dapatkan S1-nya itu negatif 120 juta. Karena S1 bernilai negatif, maka Z-nya tidak perlu dihitung. Kemudian langkah ke-10, misal S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Langkah pertama, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya 75.000 X ditambah 50.000 Y ditambah S1 sama dengan 30 juta. Persamaan 2-nya 500 X ditambah 500 Y ditambah S2 sama dengan 1.500.000. Kemudian yang persamaan 2 itu dikalikan 100 agar salah satu koefisiennya bernilai sama. Setelah dieliminasi, kita mendapatkan hasil X-nya sama dengan negatif 4.800. Kemudian substitusikan X sama dengan negatif 4.800 ke persamaan 1. Sehingga didapatkan Y sama dengan 7.800. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan ketiga. Sehingga kita dapatkan S3-nya sama dengan 1.560.000. Dan yang terakhir, kita substitusikan ke persamaan 4, sehingga didapatkan S4-nya itu sama dengan Rp1.400.000. Karena nilai X-nya itu negatif, maka Baik, selanjutnya adalah solusi basis yang ke-11. Nah, pada solusi basis ke-11 ini dimisalkan S1 dan S3-nya sama dengan 0. Yang pertama itu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3, yaitu 75.000 X ditambah 50.000 Y tambah S1 sama dengan 30 juta rupiah kali 1. Terus 1.000 X ditambah 800 Y ditambah S3 sama dengan 3 juta rupiah. Itu dikali 75. Nah, jadi 75.000 X ditambah 50.000 Y sama dengan 30 juta rupiah. Dan 75.000 X ditambah 60.000 Y sama dengan 225 juta rupiah. Maka X di sana habis. Tinggal sisa yaitu 50.000 Y dikurangi 60.000 Y sama dengan negatif 10.000 Y. Sama dengan 30 juta dikurangi 225 juta. Ya, jadi negatif 195 juta. Maka Y sama dengan 19.500. Lanjut substitusi Y sama dengan 9.500 ke persamaan 1. Jadi 75.000 X ditambah 50.000 Y sama dengan 30 juta. 75.000 X ditambah 50.000 dikali Y tadi, yaitu 9.500 sama dengan 30 juta. Nah, 75.000 X ditambah 975 juta sama dengan 30 juta. Maka 75.000 X sama dengan 30 juta dikurangi 975 juta. Jadi negatif 945 juta. Maka X yaitu negatif 12.600. Selanjutnya yaitu 500 X ditambah 500 Y tambah S2 sama dengan 1.500. 500 dikali X yang tadi yaitu negatif 12.600 ditambah 500 dikali 19.500 tambah S2 sama dengan 1.500.000 rupiah. Untuk perkalian X didapat negatif 6.300.000 ditambah dari perkalian Y
itu 500Y itu jadi 9.750.000 tambah S2 sama dengan 1.500.000. Nah, jadi 3.450.000 ditambah S2 sama dengan 1.500.000. Maka S2 sama dengan negatif 1.950.000 rupiah. Selanjutnya yaitu 2.500X ditambah 2.000Y ditambah S4 sama dengan 5 juta. 2.500 dikali negatif 12.600 tambah 2.000 kali Y itu 19.500 ditambah S4 sama dengan 5 juta. Nah, perkalian X itu didapat negatif 31.500.000 rupiah ditambah dari 2.000Y itu didapat 39 juta ditambah S4 sama dengan 5 juta. Maka S4 sama dengan negatif 2.500.000 rupiah. Nah, pada kali ini Z tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena ada nilai yang negatif, yaitu nilai X dan nilai X, S2 dan S4. Lanjut pada solusi basis yang ke-12. Nah, pada solusi basis kali ini dimisalkan S1 sama dengan S4 sama dengan 0. Yang pertama itu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 4. Maka didapat yaitu sebesar Y-nya itu 12.000. Selanjutnya yaitu substitusi Y sama dengan 12.000 ke persamaan 1 sehingga didapat X sama dengan negatif 7.600. Nah, selanjutnya 500X ditambah 500Y ditambah S2 sama dengan 1.500.000. Kita tinggal substitusikan saja. Nah, sehingga didapat itu S2-nya itu negatif 700.000 rupiah. Selanjutnya yaitu 1000X ditambah 800Y ditambah S3 sama dengan 3 juta. Sama itu disubstitusikan sehingga didapat S3-nya itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, Z kali ini tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena nilai dari X dan S2 itu negatif. Selanjutnya yaitu solusi basis yang ke-13. Nah, pada kali ini dimisalkan S2 dan S3-nya sama dengan 0. Yang pertama itu eliminasi persamaan 2 dan 3. Sehingga didapat Y-nya itu sama dengan 0. Nah, terus substitusi Y sama dengan 0 itu ke persamaan 2 sehingga didapat X-nya itu 3.000. Lalu 75.000X ditambah 50.000Y tambah S1 sama dengan 30 juta. Sehingga didapat S1-nya itu negatif 195 juta rupiah. Dan 2.500X ditambah 2.000Y ditambah S4 sama dengan 5 juta. Kita substitusikan sehingga didapat S4-nya itu sama dengan negatif 2.500.000 rupiah. Nah, Z juga tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena ada nilai yang negatif, yaitu nilai S1 dan S4. Selanjutnya yaitu solusi basis yang ke-14. Nah, dimisalkan S2 dan S4-nya itu sama dengan 0. Cara yang pertama itu eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4, sehingga didapat Y-nya itu 5.000. Selanjutnya yaitu substitusi Y sama dengan 5.000 ke persamaan 4, sehingga didapat X-nya itu sama dengan 2.000. Nah, selanjutnya 75.000X ditambah 50.000Y sama dengan tambah S1 sama dengan 30 juta. Itu didapat S1-nya itu sebesar negatif 235 juta. Dan 1000X ditambah 800Y ditambah S3 sama dengan 3 juta sehingga didapat S3-nya itu sebesar negatif 3.500.000 rupiah. Nah, pada kali ini juga Z-nya itu tidak perlu dihitung. Karena apa? Karena S1 dan S3-nya itu negatif.
Selanjutnya yaitu solusi basis yang terakhir, yaitu solusi basis yang ke-15. Nah, pada solusi basis yang ke-15 ini dimisalkan S3 dan S4-nya sama dengan 0. Caranya itu eliminasi persamaan 3 dan 4, yaitu sehingga didapat X dan Y-nya itu 0. Maka, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, produsen itu harus memproduksi mukena ukuran standar sebanyak 600 dan keuntungan yang bisa didapatkannya itu sebesar 54 juta rupiah. Kelompok kami, yaitu program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input yang termasuk dalam komponen model program linear adalah variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan model. Program linear bisa diselesaikan menggunakan metode grafik, metode aljabar, dan metode simplex untuk menentukan persoalan maksimum maupun minimum. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.